Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rifki. Kali ini kita akan explore Logseq lebih jauh untuk penggunaannya sebagai media presentasi. Jadi selain teman-teman bisa membangun knowledge base dengan graph yang sudah kita bahas sebelumnya, kita juga bisa membuat materi-materi presentasi yang bisa dibilang simple, sederhana, dan cepat untuk dibuat. Tetapi memang kompleksitas untuk layoutingnya tidak selengkap PowerPoint. Jadi saya kira tujuannya sedikit berbeda. Kalau teman-teman menggunakan PowerPoint berarti itu adalah di mana pusatnya kita bisa memanipulasi segala sesuatu dari segi visual, animasi yang sangat bisa di custom. Tetapi mungkin kalau kita butuh sesuatu yang cepat, pikiran kita dibentuk oleh poin-poin, maka pendekatan dari Logseq dan Reveal.js ini sepertinya cocok buat teman-teman. Jadi sebagaimana pernah saya coba di video sebelumnya, bahwa materi kita disampaikan dalam bentuk presentasi. Nah, presentasi itu isinya poin-poin. Jadi itu cocok tuh untuk menceritakan, menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk poin. Nah, langsung saja di sini kita akan lebih jauh mengeksplor fitur-fitur Reveal.js. Tapi mungkin saya perlu mengenalkan sedikit apa itu Reveal.js. Jadi saya sendiri juga sebetulnya masih cukup baru ya mengenal Reveal.js.com. Ini dibikin oleh seorang Hakim El Hatab. Jadi di sini langsung ada demonstrasinya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ini membuat presentasi ya yang berbasis pada Markdown atau HTML biasa. Jadi cukup menggunakan pengetahuan teman-teman terhadap HTML, maka sudah bisa membuat presentasi yang sangat indah seperti ini. Tapi memang PowerPoint itu fokusnya pada poin ya. Jangan sampai kita bikin PowerPoint tapi isinya power text begitu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai membuat PowerPoint yang terlalu banyak teksnya, karena kita inginnya adalah poin. Nah, untuk lebih jauh, teman-teman ingin tahu mendalami konten dan fitur-fitur yang tersedia di dalam Reveal.js, itu bisa dibaca di samping. Tetapi, jika teman-teman tidak punya waktu untuk mengeksplor itu, apakah semua fitur yang ada di Reveal.js bisa dipakai di dalam Logseq? Nah, mending tonton video saya. Jadi di video ini nanti saya sudah menguji semua kode. Sampai video ini dibuat dengan versi berapa ya? Cek dulu versi settings 0.6.4. Ini bahkan belum versi stabil ya, masih versi alpha atau beta. Ini versi dukungan. Wow, ada beta testing. Jadi sampai sini belum semua fitur Reveal.js dapat didukung. Tetapi semua poin pentingnya sudah didukung sih, jadi nggak ada masalah. Saya kira untuk hal-hal yang penting buat teman-teman itu pun pasti belum semua bisa dieksplor dengan baik. Nah, kenapa saya ingin bahas tentang slide? Karena slide ini ada di dokumentasi resmi Logseq. Nah, masalahnya dokumentasi resmi Logseq ini dari GitHub.io isinya cuma gimana kita bisa meletakkan background image dan dari image unsplash.com. Kemudian ini presentasi lalu nanti full screen. Kemudian ini bagaimana memasukkan background image sebagai property. Caranya adalah dengan titik 2 ya. Bedanya ini titik 2, nanti hasilnya jadi titik 1. Kemudian untuk mengatur atribut, maka pada atribut nama data strip xyz, data stripnya kita hapus, tinggal xyz. Apa ini maknanya? Sangat-sangat tidak jelas bagi awam ya yang nggak pernah pakai Reveal.js. Jadi di sini saya sudah mencoba dan inilah hasilnya. Kita langsung saja pada titik 3. Oh ya, untuk membuat presentasi teman-teman harus membuat sebuah page. Nggak bisa bikin di dalam jurnal ya. Teman-teman kan punya jurnal di sini kan? Nah, kalau klik jurnal di sana, maka tidak bisa membuat seperti ini. Maka harus membuat sebuah page. Cara membuat page ya, teman-teman ingat pakai tanda kurung siku 2 kali. Itu otomatis akan membuat page. Nah, di sini saya bikin link aja sih, nggak apa-apa. Oke, kemudian setiap bullet poin-poin di sini itu akan menjadi satu
halaman slide tersendiri. Jadi langsung saja kita coba preview dari presentasi file ini. Oh ya, file ini terbentuk sebagai file.md. Jadi sebelum saya tunjukkan lebih jauh, di sini saya punya folder pages ya. Jadi ini ada folder saya di iCloud. Oh ya, saya meletakkan ini sementara di iCloud karena saya bekerja juga di iPad. Jadi antara iPad Mac ternyata baru iCloud yang didukung. Kekurangannya ya cuma 5 GB. Padahal saya ingin mengembangkan lebih jauh. Tapi semoga nanti didukung dari OneDrive. Nah, di sini ada folder Logseq, Pages, Logseq, Asset, Journals. Nah, kita pilih Pages. Nah, di sini ada presentasi berbasis reveal.js.md. Ini kalau kita buka, maka kita akan melihat poin-poin yang sama dengan di sidebar kiri ini. Ya, ini teks semua sih, ya kan? Teks semua. Ini HTML ada tuh. Ya, sangat sederhana seperti ini. Nanti ini wujudnya menjadi presentasi. Nah, sekali lagi ini sangat memudahkan kalau teman-teman memang suka membuat presentasi yang pengen cepet aja gitu pokoknya. Oke. Ini saya atur sedikit. Presentasi dari Logseq. Oke kan, ini kenapa kok besar? Dia lebih tebal fontnya karena di sini saya menggunakan perintah markdown untuk heading 2 atau H2. Jadi teman-teman bisa menuliskan tanda pagar sekali untuk membuat heading 1, lalu tanda pagar 2 kali untuk heading 2, tanda pagar 3 untuk heading 3 dan seterusnya. Di sini saya pakai heading 2. Kemudian seperti ini dan dia akan muncul tanda panah ke arah kanan. Karena ini menunjukkan slide pertama. Kita juga bisa membuat arah panah ke bawah. Caranya bagaimana? Bullet point yang di sini kita masukkan ke dalam. Jadi menjadi hubungan antara child and parent block. Jadi hubungannya seperti itu. Maka kita bisa tanda arah panah ke bawah. Oh ya, kita nggak perlu pakai mouse ya atau trackpad. Kita cukup pakai keyboard arah bawah. Jadi gunakan arrow keys atas, kanan, kiri, bawah. Nah itu. Nah, sekarang kita ke bawah. Kita menuju ke slide vertikal 1. Di sini saya menuliskan persamaan ya EMC lah. Di sini menggunakan latex ya. Kemarin sudah saya singgung sedikit bahwa latex didukung dan di sini dapat tampil dengan cantik dan rapi. Lanjut ke bawah slide vertikal 2. Ya, ini sama masih rumus F sama dengan MA dalam satuan Newton. Dan mungkin yang slide vertikal 3 lebih seru lagi, di mana menggunakan lebih banyak persamaan dan kodenya panjang begini ya. Sepertinya serem, tetapi sebetulnya tidak. Jadi prinsipnya adalah kalau underscore itu superscript, kemudian kalau ada pangkat, mana pangkat? Pangkat ini nanti jadi kebalik ya. Kalau yang di bawah itu subscript, kalau di atas itu superscript dengan pangkat 2. Kemudian di sini saya membuat fraction. Fraction itu pembagian. Di sini ada P dibagi Pref ya. Ada Pref, kemudian log. Lognya perlu pakai garis miring karena dia agar menjadi huruf yang tidak miring. Kalau kita nggak pakai tanda miring, nanti jadinya dia jadi huruf miring ya. Jadi bukan seperti operasi. Jadi tulisannya seperti L, O, G. Sesuatu yang berdiri sendiri. Sebenarnya kita inilah operasi log. Maka di sini perlu diberikan tanda garis miring. Oke, simple saja seperti itu. Masalah latex hanya menyinggung sedikit karena kita sudah mencoba kemarin. Sekarang kita lanjut ke slide kedua. Ada apa di slide kedua? Biasa ini hanyalah heading 1. Jadi untuk transisi topik baru, teman-teman bisa menggunakan heading 1 untuk memberikan pembuka apa pembahasan yang ingin dilakukan. Oh iya, saya tadi belum mencoba press F to go full screen ya. Kita coba full screen F. Nah, ini adalah contoh tampilan full screen. Tapi halaman perekaman saya mungkin di bagian bawah di sini mengcrop sedikit tanda panah. Tapi semoga teman-teman mungkin bisa mencoba sendiri di rumah. Bagaimana ada tanda panah di pojok kanan bawah. Ya. Lalu ini kita bisa gerakkan ke arah kanan. Maka muncul background 1 dengan teks warna kuning. Lalu dia memiliki ya latar belakang gambar ya. Gimana cara membuatnya? Kita escape. Kita kembali ke halaman utama. Di sini saya membuat sebuah properti. Nah, saya bahas dulu. Pada tulisan background 1 ini kita buat sebagai HTML dengan paragraf yang memiliki
tak apa ini, tak pembuka dan penutup. Jadi harus ada penutupnya, harus ada /p yang nanti ini sifatnya menjadi sebuah teks paragraf. Dan kenapa saya mengubahnya menjadi yellow ya, karena yang pertama saya ingin menguji apakah HTML ini bekerja di dalam Logseq dan Reveal.js. Ternyata iya, ini support HTML. Jadi apapun kode HTML yang pernah teman-teman buat dan ingin digunakan, maka di sini sangat mudah untuk dikembangkan ya. Kemudian kita selesai membahas masalah judul background 1. Berikutnya adalah kita maju ke properti. Nah, apa sih properti? Properti itu ya sifat kan. Arti properti itu kan sifat. Jadi sifat dari sebuah blok. Pada blok ini yang alias juga slide ini, kita ingin memberikan sifat, yaitu sifat sebuah background image. Nah, ini sudah perintah yang disepakati antara Logseq dan Reveal.js. Kalau teman-teman menggunakan background dash image, lalu titik 2-nya double, dikasih spasi, lalu ini adalah URL dari sebuah gambar yang tersedia di online, maka teman-teman akan bisa memuat gambar ini. Tetapi ketika teman-teman mencoba membuat ini, tolong untuk klik silang dulu. Jadi misalkan gambarnya baru dimasukkan. Sebagai contoh, di sini saya mau menghapus gambar. Lalu di sini saya silang. Lalu di sini saya presentasi lagi. Saya ingin menuju ke halaman background 1 di mana backgroundnya tidak ada. Sekarang saya ingin memberikan sebuah latar belakang ya. Jadi background 1 saya berikan latar belakang. Apakah di sini sudah muncul? Tidak ada ya. Di sini tidak muncul. Caranya bagaimana? Caranya adalah silang presentasi. Karena dia butuh waktu untuk dimuat. Jadi dia kan connect internet ya. Ini saya sedang terhubung internet, jadi dia akan termuat begitu kita semacam merefresh. Jadi kita memutus hubungan dari preview ini lalu menjalankan kembali. Seperti itu ya. Jadi untuk memuat gambar, video, audio itu harus disilang dulu baru di klik presentasi lagi. Lanjut. Background 1, kemudian kita punya background 2. Di sini saya mendapatkan gambar dari unsplash.com. Kemudian teksnya warna hitam, tidak saya ubah apapun ya. Kalau saya mau ubah bisa, caranya menggunakan paragraf tadi, kemudian gunakan CSS, style sama dengan color. Di sini kita menggunakan bahasa Inggris yellow, atau teman-teman bisa menggunakan RGB atau CMYK atau kode warna hexa yang lain. Itu bebas. Pokoknya HTML. Selama pernah belajar HTML, segala pengetahuan itu akan sangat berguna ketika membuat slide yang cantik ini. Lanjut, kita akan memuat sebuah video ya. Kita akan membuat sebuah video yang ada suaranya. Big Bunny as video. Ya, di sini ada video. Dan ini karena saya terhubung internet, video ini tidak tersedia di lokal. Video ini terhubung di internet, jadi saya sedang streaming untuk mendapatkan video ini. Dan ini autoplay. Bagaimana bisa autoplay? Ini videonya panjang ya. Saya stop dulu ya. Nggak bisa di stop, jadi caranya harus pindah slide. Nah, isi kodenya apa? Isi kodenya adalah Big Bunny as video, itu teks yang di bagian atas. Kemudian bagian videonya adalah ini perintah HTML yang terbaru. HTML5 apa ya? Video width 100%, height 100%, tapi tetap dia nggak bisa 100% ya, karena dia jadinya objek kotak di tengah-tengah file presentasi. Kemudian sisa tepi-tepinya itu masih memiliki warna putih. Seperti itu gambarannya untuk yang 100%. Jadi di sini saya mendemonstrasikan penggunaan presentasi dan teman-teman bisa memutuskan sendiri apakah ingin menggunakannya atau tidak. Nah, kemudian di sini ada URL-nya Big Bunny MP4. Lalu di sini ada perintah tambahan data autoplay. Jadi kalau teman-teman ingin agar ini berjalan otomatis, maka harus menggunakan perintah data dash autoplay. Masalahnya kalau ini kita hilangkan, tidak ada toolbar seperti YouTube yang ada tombol pause dan play-nya. Mungkin saya perlu mengeksplor lebih jauh untuk memunculkan toolbar tersebut. Tapi teman-teman bisa mencoba sendiri bagaimana penggunaannya. Dan sekali lagi, untuk penggunaan video di sini harus ada penutup / garis miring video. Harus ada, karena kalau tidak dia tidak bisa jalan.
Nah, berikutnya kita ingin menggunakan Big Bunny video tadi sebagai sebuah background. Saya ingin dia muncul full screen, tidak ada tepi-tepiannya, pokoknya full screen, besar sekali, saya mau muncul seperti itu. Caranya adalah mirip dengan perintah background image, tinggal diganti sebagai background video. Dan ini kita gunakan sebagai block property. Block property akan menjadi slide property. Ya, jadi di sini URL _2 http sampai Big Bug Bunny MP4. Dan hasilnya adalah kalau ini yang kotak di dalam slide, maka ini adalah yang full screen. Wah, cakep banget ini kalau kita full screen betulan. Maka ini saya sedang streaming video. Dari settingan rekaman saya harusnya audionya juga terekam. Tetapi saya nggak tahu ya, kalau misalkan gagal terekam, ya intinya ini ada suaranya. Dan oke, next. Harusnya suara kendaraan berlalu. Coba judul Vehicles Passing Sound Effect saya dapatkan dari Free Sound Library. Dan berarti kita bisa dong memasukkan audio streaming, bukan file, ini streaming, audio streaming. Bisa, ya, bisa. Caranya gimana? Caranya adalah, nah di sini blok ini saya menggunakan Markdown, heading 1, kemudian di sini ada URL yang saya gunakan freesoundlibrary.com. Kemudian, nah ini adalah perintah dari HTML5-nya, yaitu audio. Audio kita atur data strip autoplay, tujuannya untuk otomatis memainkan ketika kita sedang mengunjungi slide ini. Kemudian src atau source, sumbernya adalah dari website ini, freesoundlibrary.com, ujungnya harus .mp3. Jadi dari video itu juga .mp4, kalau audio .mp3 atau .ogg atau .wav atau apa lagi, AAC dan macam-macam. Itu standar dari ekstensi audio. Kemudian background image, saya menerapkan juga gambar latar belakang ya. Di sini ada background image .2 dari URL yang terkait .jpeg. Dan saya lanjut ke contoh yang lain. Nah, di sini juga malah saya menggunakan background video ya. Saya menggunakan background video, tapi di sini settingannya agak berbeda, yaitu saya menginginkan agar dia looping, maka saya harus menambahkan sebuah perintah data-background video loop, maka ada perintah loop di sana, dan data background video muted. Maka di sini kalau ada suara, kita bisa matikan dia, sehingga ya seru kalau kita punya sebuah video demonstrasi yang sifatnya cukup informatif, sehingga tanpa suara ketika kita menyampaikan, tidak mendistrak, tidak mengganggu begitu ya. Oke, ini adalah baris perintah kodenya. Kemudian saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, antara video sebelum dan sesudahnya ini terkait style. Kalau di sini kita menggunakan sebuah perintah HTML, ya, kita perintah HTML menggunakan perintah section data background video bla bla bla. Ini adalah perintah HTML, sementara di sini adalah perintah khas dari Logseq, yaitu menggunakan property, block property background video .2, alamatnya MP4, kemudian background video loop. Nah, perhatikan di sini harusnya kan ada data strip background, strip video, strip loop. Saya menghapus data stripnya dan ternyata ini bekerja dengan baik. Data strip kita hapus, ini true, maka dia otomatis akan loop dan muted. Oke, jadi khas dari property ini berhasil, khas dari Logseq. Lanjut. Nah, start visible, fade out. Di sini saya membuat gimana kalau dalam satu slide itu ada 3 baris kalimat yang bergantian muncul. Start visible, fade out. Hilang dia setelah saya gerakkan arrow keys ke kanan. Saya lanjutkan ke kanan, slide up while fading in. Kemudian lanjut lagi, slide down while fading in. Lanjut lagi, hilang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah,
Nah, saya bahas dulu yang tiga kalimat ini. Jadi 3 kalimat ini dibuat dengan cara fragmen. Kita menggunakan perintah P ini adalah teks paragraf, harus diberikan kelas. Kelasnya adalah kelas fragmen, yang fragmennya adalah fade out. Maka kalau teman-teman menggunakan fade out, maka otomatis dia akan muncul dulu, lalu akan memiliki transisi hilang, fade out. Tapi kalau fade up berarti ini awalnya nggak ada, tapi kemudian muncul jadi ada. Ya, ini kalau dijalankan, hilang kan, fade out, kemudian dia akan datang dari atas. Kebalik ya, datangnya menuju ke atas, slide up lalu slide down while fading in. Nah, ini perintahnya bisa teman-teman copy paste. Seluruh kode .md akan tersedia di deskripsi. Jadi bisa di-download lalu di-explore kembali. Silakan diutak-atik, bebas ya. Bebas menggunakan kode yang saya presentasikan ini. Lanjut ke slide berikutnya. Ini sama juga, hanya mengeksplor bagaimana kalau tampilannya adalah slide left. Jadi dia datang menuju ke kiri, kemudian slide menuju right, lalu fades in then out on the next step. Hilang. Jadi fades in masuk, ada, lalu keluar. Nah, kemudian yang baris keempat itu adalah fades in. Kemudian ketika mau hilang, dia cuma transparan ke 50%. Jadi nggak betul-betul hilang. Ups. Kok jadi nggak muncul? Fade in then semi out. Harusnya bisa ya. Mungkin dia karena di ujung teks. Ini gimana kalau saya ubah urutannya? Nah, seperti ini. Gara-gara tadi harusnya urutannya seperti ini. Jadi fades in then to 50% on the next step. Jadi yang baris ketiga ini dia menjadi gray. Tidak betul-betul hilang, tetap menjadi gray saja. Next. Di sini saya memanipulasi kalimat atau baris teks. Ini kan paragraf ya. Kita ubah untuk memiliki fragmen yang macam-macam. Dia bisa tambah gede kayak zoom in gitu, grow. Kemudian semi fade out atau shrink atau strike. Kita lihat visualnya kayak gimana. Scale up, fade out to 50%, scale down, strike through. Nah, seru kan kalau misalkan kita bisa membuat teks yang ada di presentasi kita lebih menarik. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita ingin mengubah warna-warnanya, berubah menjadi merah, berubah menjadi hijau, berubah menjadi biru. Nah, ini perintahnya menggunakan fragmen highlight red, highlight green, dan highlight blue. Yang sebelumnya grow, semi fade out, shrink, dan strike. Lanjut lagi, kalau ini dari hitam jadi merah, jadi hitam lagi, kembali jadi itu merah, hitam, hijau, hitam, biru, hitam. Jadi seperti gantian, sehingga kita bisa memberikan penekanan dari presentasi kita. One fade in, turn red, fade out. Jadi merah, hilang. Kemudian fade in, turn red, fade out. Oh, langsung hilang karena di sini masalah style perintah. Jadi kalau kita ingin memberikan perintah satu baris kalimat tetapi 3 animasi, ya caranya bisa menggunakan nested atau beranak ya. Menggunakan cara span class fragment fade in di dalam highlight red, di dalam fade out. Jadi ini kayak bertingkat-tingkat seperti itu. Seperti ini bisa. Atau langkah yang kedua adalah menggunakan cara seperti ini. Cukup dengan satu baris P class. Nah, di sini urut fragment, fade in, highlight red, fade out. Cuma di sini saya perlu menambahkan satu perintah lagi. Misalkan apa ya? Yang tujuannya adalah ketika fade out-nya tidak hilang langsung apa adanya. Jadi saya perlu fade in ya. Berarti sebelumnya tidak ada. Fade in. Oke, let's try. Fade in dulu. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang kedua, dia datang, fade in kan tadi, kemudian berubah menjadi merah. Nah, masalahnya adalah antara merah dan fade out itu tidak boleh jadi satu, karena betul-betul
millisecond ya, jadi dia langsung hilang gitu. Nah ini bisa diakali lah dengan cara nested seperti ini, karena nestednya aman ya. Yang contoh nomor 1 tanpa kendala, jadi kita bisa praktekkan. Nah ini yang contoh 1 bisa bertahap sesuai dengan perintah keyboard. Jadi saya bertahap dari hitam, merah, lalu fade out. Sip. Atau fade outnya mau fade semi out, ada nggak? Semi fade out, coba aja semi fade out, hitam, merah. Nah semi fade outnya adalah warna merah yang transparan 50%. Oke lanjut, itu silakan dicoba-coba sendiri. Kemudian ini ada apa lagi? Urutan appears first, appears second, appears last. Ini bukan dari urutan sekuensial atas bawah, tetapi dia memiliki indeks tambahan, yaitu di dalam kelas fragmen saya menambahkan data fragmen indeks dengan nilai skor 1, 2, dan 3. Jadi ini mungkin cocok ya untuk yang ingin menampilkan sesuatu yang tidak berurutan dari atas ke bawah, tetapi mungkin dari tengah ke bawah lalu ke atas. Lanjut. Kemudian di sini saya memasukkan gambar. Di gambar ini saya memunculkan gambar berganti-gantian. Jadi ada gambar kucing. Nah, jadi ganti-gantian. Bagaimana caranya? Ya tinggal menggunakan p-class fragment juga, tapi isinya adalah img, jadi perintah untuk memunculkan gambar. Gimana kalau p-classnya kita hapus? Nggak bisa. Kalau p-classnya dihapus, nanti img-nya nggak bisa muncul bergantian. Kalau seperti ini bisa. Atau ada cara lain, yaitu kalau ini kan 3 gambar muncul di satu slide ya, kita bisa menggantinya menjadi ke 3 slide, tetapi seakan-akan seperti satu slide. Kita eksperimenkan saja. Nah seperti ini. Jadi kucingnya muncul. Kita perbesar aja ya. Ini sesuai ukurannya sebetulnya 450 kali 300. Kemudian yang ini adalah 300 kali 450. Lalu berikutnya adalah 400 kali 400. Piksel ya. Jadi ini satuannya piksel. Kita kembali ke sini. Nah, ini foto kucingnya seperti ini. Lalu kucing seperti ini. Kalau dilihat, ini tadi masih ada seperti transisi ke kiri ke kanan ya. Wah, saya nggak suka seperti itu. Oke, nggak masalah. Kita bisa manipulasi slide transisinya dengan cara memberikan property. Jadi kuncinya property. Transition, titik 2, kita matikan. None, saya nggak mau ada transition. Kita copy. Kemudian di sini juga kita copy. Di sini juga kita copy ke 3 slide. Maka 3 blok ini akan memiliki transition none seperti ini. Nah, dia akan muncul langsung di tempatnya, tidak perlu goyang ke kanan kiri. Shred. Oke, seperti itu. Lanjut. Zoom fast. Kita juga bisa membuat efek zoom tapi sangat cepat. Lalu juga bisa membuat zoom tapi slow. Nah, di sini kodenya adalah seperti ini. Cukup menggunakan property. Transition titik 2 zoom, transition speed titik 2 fast. Seperti itu saja. Yang slow juga sama zoom dan slow. Lalu lanjut none, saya nggak mau ada, maka transition none. Nggak ada slide, nggak ada kanan kiri, nggak ada zoom, nggak ada zoom out, nggak ada fade. Kalau ini fade. Kalau fade itu dari memudar ya. Memudar kemudian muncul perlahan, fade slow. Lalu fade fast. Berarti munculnya cepat. Kemudian kita coba yang slide. Nah, kalau slide dia dari arah kanan ke kiri, maka cepat. Lalu slide slow, nah, lebih lambat. Jadi ada 2 mode yang bisa teman-teman coba secara custom. Lalu convex, fast. Nah, di sini sebetulnya harusnya muncul gambar yang terkait ya. Di sini kita menggunakan background image dari .jpeg. Background transition juga kita setting ke convex. Tetapi di sini belum muncul. Jadi caranya adalah kita coba untuk X silang, Y silang, Z silang. Nah, di sini muncul. Jadi caranya adalah kita coba untuk X silang, Y silang, Z silang.
lalu lakukan presentasi kembali, dan mari kita lompat menuju langsung ke lokasi gambar itu berada, gambar latar belakang. Karena tadi berhasil sih. Oke, seperti ini. Jadi karena efeknya adalah convex, maka bisa dibayangkan ini ada fitur di PowerPoint kan. Jadi yang seperti kubus yang diputar begitu ya. Convex face, ini sayangnya teksnya warna hitam, kita bisa ubah sih warnanya jadi putih. Tapi caranya adalah dengan cara membuat HTML. Jadi kalau tidak biasa mungkin ini agak merepotkan. Misalkan seperti ini. Oke, color white. Dia jadi putih langsung sekarang. Lanjut, berikutnya juga convex. Jadi kita ganti gambar yang berikutnya, tapi convex slow. Kalau sebelumnya adalah convex fast, yang ini convex slow, lebih slow. Lanjut, lalu ini slide. Jadi bedanya bukan efek kubus, tetapi efek slide. Kalau slide ya hanya geser dari kanan ke kiri. Lalu ini slide juga, tapi slow. Kemudian auto animate, kita akan mirip fragmen, tetapi di sini kita menggunakan satu objek untuk memiliki animasi, seperti animasi. Di sini perintah auto animate-nya adalah ternyata sebuah HTML lagi-lagi, section data auto animate. Ini untuk perintah mengaktifkan auto animate-nya. Lalu kita wajib men-setting transition none. Jadi auto animate terdiri dari dua bullet point. Pada auto animate berikutnya di sini menggunakan HTML juga, tetapi ada tambahan, yaitu properti dari si paragraf. Kita membuatnya menjadi bergerak ke bawah dengan berwarna merah. Transition juga wajib none. Nggak ada, wajib tidak ada, ditiadakan. Oke, kita uji bagaimana animasi yang diinginkan. Oke, jadi dia turun ke bawah. Kurang ke bawah, oke, kita tambah lagi bisa. Margin top 100 kita jadikan 200 misalkan. Wah, jadi kalau margin top 200 dia akan berada di tepat tengah-tengah. Kita kembali mundur. Nah, kalau mundur dia hitam, lalu auto animate dia akan geser ke bawah seperti animasi begitu. Jadi kita bisa animasi tapi menggunakan kode begitu. Next, ini adalah sebuah persegi panjang yang ukurannya bisa berubah dan warnanya berubah. Shred. Nah, ini auto animate juga menggunakan perintah yang ada di sini. Dari tinggi 50 pixel berubah menjadi tinggi 200 pixel. Nah, seluruh kode ada di sini, jadi saya nggak terlalu detail mungkin. Next lagi. Ini juga berubah warna aja. Transisi auto animate dari warna hitam menjadi warna biru. Tapi cukup slow. Nah, syaratnya adalah kita membuat 2 bullet, 2 poin di sini, dan wajib transitionnya none. Kalau transition tidak none, maka ini akan jelek, tidak seperti animasi. Next, kita ini menjadi warna hijau dan satu lagi menjadi warna pink. Seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita mau menganimasikan seperti animasi untuk kode? Kita bisa memasukkan kode. Jadi ini seperti source code begitu. Kode animasi. Bergerak menjadi, nah ada tambahan lalu dia akan turun, tambah lagi kodenya akan bergerak begitu. Next, sekarang kita punya 3 nama planet, yang 3 nama planet ini ingin kita tambah, tidak hanya 3 tapi ingin menjadi 5. Caranya adalah kita membuat section data auto animate. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan animasi, jadi wajib teman-teman untuk mengaktifkan ini dulu. Lalu pada baris berikutnya adalah membuat kata-kata atau kalimat yang memiliki ujung penutup HTML. Jadi bisa P, bisa H, H1, H2, H3, bisa. Kalau span sudah saya coba tidak bisa, tapi kalau paragraf bisa. Transition juga wajib none. Kemudian berikutnya kita akan mencoba menggunakan menambahkan Mercury, Earth, Jupiter, Saturn, Mars. Jadi ada 5 item. Dari 3 menjadi 5 item. Hasilnya seperti ini. Shred. Kita mundur lagi. Shred. Ya, jadi
ada animasi mengisinya itu ya. Dan akhirnya terima kasih. Ini adalah gambar penutup menggunakan background image sebuah GIF. Ya, jadi GIF juga otomatis disupport. Kalau cuma JPEG apa istimewa? Video di atas tadi sudah kita coba, kita bisa gunakan background video, kita bisa gunakan background image, sehingga dia muncul full screen dan kita menggunakan background transition fade di sini. Dan ini kebetulan ada link reference baru saja saya buat hari ini untuk YouTube. Oke, mungkin itu saja sepanjang slide ini. File.md-nya akan tersedia di deskripsi. Dan sampai jumpa di pembahasan video Logseq yang lain. Bersama saya Rifki, sampai jumpa. Bye.